Terima kasih untuk pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Kemarin anak saya sudah hamil ya, sudah hamil 8 bulan ya, sudah hamil tua ya. Sudah menunggu waktunya lahiran. Ya saya sebentar lagi sudah jadi engkong ya, sudah punya cucu. Tiba-tiba setelah periksa ke dokter, dokter bilang bahwa anak ini terbalik kayak sungsang gitu ya. Kemudian mantu saya bilang ke mami istri saya, dia berkata dokter suruh jaga-jaga, jangan sampai nanti pendarahan atau mengalami hal yang tidak terduga. Maka istri saya mendengar itu langsung panik, langsung pikirannya kacau, langsung tidak tenang ya. Akhirnya dia berkata, aku harus menemani anak ya, supaya dia tidak mengalami hal yang tidak kita inginkan ya. Karena dokter bilang kalau pendarahan nanti repot. Karena mantu saya itu kerja kadang-kadang dia malam sampai pagi baru pulang. Jadi tidak ada yang jaga. Nah di dalam kekacauan itu istri saya akhirnya pergi ke Cikarang ya, rumahnya jauh Cikarang. Jadi saya sendiri di gereja ya. Saya melihat di sini ada satu kekacauan, bukan damai sejahtera. Akhirnya setelah beberapa minggu ke depan istri saya bilang, aduh saya mau ke gereja tapi tidak bisa ya, bagaimana ya dan sebagainya ya. Nah itu terjadi sesuatu yang tidak damai jadinya. Saya juga merasa di gereja gak ada istri saya kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang pas gitu ya. Sehingga apalagi dia suka pegang LCD, sekarang suruh orang lain dan sebagainya. Anak saya main keyboard, sekarang anak saya tidak bisa lagi. Dan ini menjadi satu tanda kutip ya, kekacauan. Tentunya kita tidak ingin kekacauan, kita tidak ingin hal-hal yang di luar apa yang kita rindukan damai, tetapi ternyata terjadi hal yang demikian, tentu kita tidak mau ya sebagai anak Tuhan. Nah hari ini tema kita, Allah memang tidak ingin menghendaki kekacauan tetapi ingin damai sejahtera. Ini maksudnya apa sih? Kalau kita baca dari tema yang diberikan di ayat 26, ternyata ini bicara tentang peraturan dalam pertemuan ibadah atau jemaat Tuhan ya. Di ayat 26 dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Kita lihat di sini ada satu perkumpulan ibadah. Ada di dalam ibadah, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk dibuat peraturan. Mengapa terjadi kekacauan? Sehingga harus dibuat peraturan. Ya. Karena di sini dikatakan Allah tidak menghendaki kekacauan. Berarti di jemaat Korintus terjadi yang namanya kekacauan. Enak tidak kalau di dalam ibadah terjadi kekacauan?
kita datang tidak damai sejahtera, tetapi yang ada adalah kekacauan. Paling tidak enak ya. Paling tidak enak. Oleh sebab itu, apa sih yang menjadi penyebab dari kekacauan di jemaat Korintus? Tentu ini pertanyaan ya. Saya tidak tahu tema yang diberikan ini, apakah saya berpikir ya, mungkin saya berpikir apakah di tempat ini ada terjadi kekacauan ya. Saya tidak tahu gitu ya. Tetapi tema ini menunjukkan bahwa jangan ada kekacauan, harus ada damai sejahtera. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Supaya kita ada damai sejahtera, jangan ada kekacauan. Nah, kalau kita lihat latar belakang jemaat Korintus, rupanya mereka sangat mengutamakan karunia rohani. Dan di dalam 1 Korintus 12 ada 9 karunia. Kalau semua ditotalin dalam Roma dan dalam Efesus ada 20 karunia. Ya. Karunia rohani diberikan dari atas, dari Tuhan. Dan dari 9 karunia itu ada satu yang mereka tonjolkan lebih utama daripada yang lain. Saya tidak menyebutkan 9 itu karena saya tadi bawa PowerPoint tapi panjang ya. Karena waktunya hanya 30 menit. Jadi saya persingkat saja. Jadi kita melihat jemaat Korintus sangat mengutamakan satu karunia. Dia tidak memperhatikan karunia yang lain. Padahal karunia semua itu sangat berguna dan saling melengkapi. Ya. Dan yang ditekankan oleh jemaat Korintus adalah karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh ini ditekankan sekali, diutamakan sekali oleh jemaat Korintus. Sehingga mereka merasa sesuatu yang supranatural, yang fenomenal, yang begitu luar biasa. Sehingga mereka merasa lebih rohani daripada yang lain. Ini terjadi kesombongan rohani di dalam jemaat Korintus. Karena mereka lebih mengutamakan hal-hal seperti bahasa roh ini. Oleh sebab itu Paulus berkata, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi Paulus menyempatkan kata karunia berbahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Paulus tidak melarang jemaatnya berbahasa roh. Bahkan Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Tetapi aku lebih suka berbicara dengan 5 kata saja, itu jauh lebih baik. 5 kata saja yang dapat jemaat mengerti. Karena tema di sini adalah jemaat harus dibangun imannya. Tentu sesuatu yang dibangun imannya adalah mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dengan bahasa yang sesuai dengan jemaat. Dengan bahasa yang dimengerti. Jikalau Paulus berkata, jikalau engkau mengutamakan yang paling utama adalah bahasa roh, itu bahasa engkau dengan Allah. Itu tidak dimengerti oleh jemaat. Maka jikalau engkau terus menerus mengutamakan bahasa roh tanpa ada yang menafsirkannya, maka iman jemaat tidak bisa dibangun, iman jemaat tidak bisa mengerti. Maka iman mereka akan merosot. Jadi di sini sebenarnya Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dalam hal peneguran. Peneguran tentang mereka yang sombong dan tinggi hati karena mereka mengutamakan yang
sebenarnya bukan terlalu utama ya. Jadi ada yang paling utama dari yang utama. Tetapi mereka pilih paling utama itu adalah bahasa roh. Tetapi Paulus berkata, jikalau ada yang menafsirkannya, itu jauh lebih baik. Aku bisa berbahasa roh, beribu-ribu bahasa roh, ya. Aku lebih daripada kalian. Jikalau engkau beribu bahasa roh, engkau sampaikan di jemaat atau jemaat bersama-sama, maka jemaat tidak mengerti, maka sangat disayangkan. Maka perlu namanya ada yang menafsirkannya. Ya. Nah, di sini kalau di tiap jemaat tapi kita mendengar song leader yang memuji Tuhan luar biasa ya. Itu bahasa yang dimengerti ya. Kita bisa mengerti ya, puji-pujiannya begitu indah. Sangat menguatkan, sangat membangkitkan, sangat menggairahkan ya. Saya merasakan urapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mempersembahkan sesuatu mazmur, pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh. Tetapi ada ditambahkan karunia untuk menafsirkannya juga. Karena kalau kita lihat pernyataan dan karunia mazmur pengajaran itu jauh lebih penting. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi di sini kita lihat Paulus sangat mementingkan penafsiran waktu ada yang berbahasa roh. Paulus bukannya melarang orang berbahasa roh ya. Paulus mengizinkan orang berbahasa roh. Tetapi harus ada yang menafsirkannya. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga orang waktu mendengar ada yang menafsirkannya, mereka dikuatkan imannya, mereka dibangun, mereka mendapat berkat Tuhan melalui firman Tuhan dari pernyataan roh. Pernyataan roh dari Tuhan. Waktu itu Alkitab belum sempurna ditulis ya. Jadi ada pernyataan roh ilham dari Tuhan untuk dinyatakan. Baru setelah selesai ditulis, sudah ditutup, maka pernyataan itu kita baca di dalam firman Tuhan, Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak perlu minta-minta pernyataan lagi, pernyataan suara Tuhan dan sebagainya. Tidak perlu. Karena semua ada di dalam firman yang sudah ditutup oleh Tuhan. Maka kita lihat di sini, hanya ada aturan, boleh berbahasa roh, tapi tidak boleh semua jemaat berbahasa roh. Ya, dan di ayat sebelumnya dikatakan, jikalau ada orang baru yang datang, mereka bingung, mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu apa arti dari kita yang berbahasa roh. Ya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah bisa berbahasa roh. Saya dulu juga gandrung bahasa roh ya. Saya dulu apa-apa maunya bahasa roh. Ya dulu saya. Tetapi setelah saya pelajari, oh luar biasa ya. Paulus berkata aku juga berbahasa roh, tetapi lebih baik 5 kata saja yang dapat dimengerti. Sehingga waktu saya belajar ini, oh iya, rupanya kebutuhan jemaat adalah yang dapat dimengerti, yang dapat dibangun. Betul ya? Sehingga kalau kita berbahasa roh kata Paulus, lebih baik kita sendiri saja dengan Tuhan. Di rumah, sendiri saja dengan Tuhan. Waktu kita main gitar, waktu kita memuji Tuhan, kita berbahasa roh. Ya, kita bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau kita pikir ya, di sini dikatakan ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri kepada Allah. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya kalau kita memuji diri kita sendiri, artinya kita memuji berbahasa roh dengan Tuhan, ya, berarti kita sebenarnya sedang pribadi dengan Tuhan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk jemaat, ya. Jadi sebenarnya itu kata Paulus hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk jemaat, bukan, ya.
Maka kita kalau berbahasa roh, kita sendiri, untuk diri sendiri. Memang untuk kepentingan diri sendiri ya. Mungkin pergumulan kita dan sebagainya, kita berdoa dan sebagainya, berbahasa roh dan sebagainya. Mungkin ya. Tetapi saya terus terang, saya sudah tidak berbahasa roh lagi. Karena saya lebih bersuka cita waktu saya baca Alkitab. Saya baca, saya renungkan, itu lebih mendapatkan kekuatan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Menambahkan iman, menumbuhkan kasih kepada banyak orang. Karena di dalam kita bersekutu pelayanan kepada Tuhan, bukan saja vertikal kepada Tuhan, tetapi juga horizontal kepada jemaat. Bukan saja menjadi berkat diri kita kepada Tuhan, connect, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan diri sendiri saja ya dengan Tuhan. Makanya saya sekarang sudah tidak melakukan itu lagi. Tetapi kita melihat di sini Paulus berkata jikalau tidak ada yang menafsirkannya, lebih baik berdiam diri. Artinya apa? Artinya lebih baik tidak usah dilakukan berbahasa roh, berrame-rame. Tapi kalau saya melihat sekarang di gereja-gereja masih ada yang melakukan itu ya. Masih ada yang melakukan itu beramai-ramai. Ya, mungkin mereka merasa saya mendapat berkat kok dan sebagainya. Padahal kita melihat di sini bahwa lebih baik berdiam diri. Ini firman Tuhan, bukan kata saya ya. Tapi ini firman Tuhan katakan lebih baik berdiam diri. Tapi saya percaya di sini tidak ada ya, Pak. Yang maksudnya yang rame-rame gitu berbahasa roh dan sebagainya. Tadinya saya mau bawa video, saya ada video beberapa tuh yang mabok roh. Aduh, terjadi kekacauan ya di dalam jemaat. Semua pada bangku jatuh-jatuh, orang juga sampai guling-guling. Tapi mereka antusias berbahasa roh sampai mabok roh. Di situ judulnya mabok oleh roh. Kok bisa ya orang mabok oleh roh sampai guling-guling dan sebagainya. Itu sebenarnya bagi orang yang tidak mengerti, wah ini urapan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja luar biasa sehingga banyak yang tumbang dan sebagainya, berbahasa dan sebagainya. Ini orang yang tidak mengerti. Dan mereka merasakan sesuatu Roh Kudus bekerja dengan spektakuler. Tetapi bagi orang yang mengerti, bagi Paulus yang mengatakan itu adalah kekacauan, bukan damai sejahtera. Dalam ibadah menjadi kacau. Menjadi kacau. Makanya Paulus berkata, seperti misalnya pemain musik ya, dia kasih contoh pemain musik ya. Jikalau pemain musik dan song leader tidak menyatu di dalam pujian dan musik, itu bisa kacau kan. Tadi saya dengar, saya coba nikmati gitu ya. Saya pikir mungkin ada yang salah enggak ya? Tapi tidak ada yang salah gitu ya. Ngepas banget gitu ya. Puji-pujian, musik. Sampai saya lihat, ini apa ya ini? Saya belum pernah lihat ini Bapak Ibu. Saya pengen tanya Pak Gustaf nanti ini apa ini? Boleh juga ya bunyi klutuk-klutuk gitu ya. Mantap. Saya pikir ini anak muda saya bisa main ini klutuk-klutuk. Mantap ya Pak. Saya nggak nyangka ada ini. Belum pernah lihat, maklum orang kampung. Dan luar biasa ya. Saya kalau di gereja saya kadang-kadang, aduh ada kesalahan. Kadang pujian, aduh ada fales. Dalam hati saya, aduh saya malu di sini. Di sini luar biasa. Saya tidak membanggakan untuk Bapak Ibu yang pemain musik, soal itu jadi sombong. Tetapi saya mendengar sangat sempurna. Tapi bagi saya ya, mungkin saya kupingnya orang awam. Mungkin kalau orang yang pandai musik mungkin tahu di mana ada sedikit fales gitu ya. Mungkin ya Pak ya. Tetapi saya orang awam, aduh rasanya indah sekali. Ya. Nah, di sini Paulus ingatkan ada yang namanya karunia yang harus menunggu, ditunda. Misalnya, di sini dikatakan kalau ada orang yang berbahasa roh, harus ada yang menafsirkannya. Berarti jikalau tidak ada yang menafsirkannya, jangan berbahasa roh.
Artinya berbahasa roh itu boleh, tetapi kalau tidak ada yang menafsirkannya, ada menunggu Tuhan memberikan orang yang dapat menafsirkannya. Jadi kalau tidak ada yang dapat menafsirkannya, lebih baik tunggu. Jangan sembarangan ambil orang, dengar, oh itu yang bisa nafsir, kita panggil, oh, biar dia tafsir lagi. Jangan begitu, tunggu Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Saya percaya ini nggak tahu ya dari awal sudah ada belum ya? Maksudnya apa terakhir, apa dari awal waktu buka gereja ini sudah ada? Mungkin ini belum ada, mungkin ya. Kalau belum ada, tunggu waktu Tuhan. Begitu sudah waktunya Tuhan, ada yang main, ada alatnya. Ya kan? Ada alatnya, ada yang main. Ya, di sini juga demikian. Kita disuruh untuk bersabar. Karena karunia itu dari Tuhan. Karunia itu dari Tuhan, dari atas, bukan kita mau sendiri. Kayak kemarin anak pemuda saya, ini cerita yang sebelum Covid ya. Mereka ikut satu retret di pemuda itu. Ya, ternyata waktu retret itu mereka ditantang hari terakhir. Ditantang untuk berbahasa roh. Ya. Waktu ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan itu berbahasa roh. Kalau tidak, kamu tidak penuh dengan Roh Kudus katanya. Ya, the second blessing katanya ya. Karunia kedua, berkat kedua dari keselamatan. Kamu setelah percaya Yesus harus punya second blessing, berkat kedua yaitu berbahasa roh. Ya. Sehingga waktu ditumpangin tangan, anak pemuda saya yang ikut itu tidak bisa berbahasa roh. Tidak dapat bahasa roh. Sampai dia ke gereja hari Minggu, dia sedih. Dia berkata, Pak Mulyadi, saya sedih. Teman-teman saya berbahasa roh. Saya kok gak dapat ya? Aduh, apa saya kurang rohani? Apa saya banyak dosa? Enggak dijamah sehingga saya tidak bisa berbahasa roh. Saya bilang, karunia bahasa roh datang dari atas. Itu karunia pemberian dari Allah. Bukan kamu yang mau. Bukan kamu yang mau. Kalau kamu tidak dapat, ya sudahlah. Ya, tidak usah kamu memaksakan diri. Kamu dianggap dosa lah. Kamu dianggap bersalah lah. Kamu merasa hidupnya gak benar lah, maka Tuhan gak kasih. Bukan demikian. Karunia itu yang namanya karunia, itu pemberian Allah. Jadi pemain musik ini semua adalah pemberian Allah. Bahwa firman adalah pemberian Allah. Ya, semua pemberian dari Allah. Jadi karunia itu luar biasa. Dari Allah sendiri kepada kita. Dan itu tidak bisa hilang ya. Nah, jadi kita melihat jangan kita mendahului di dalam melayani atau saling tidak bekerja sama atau tidak saling menunggu. Coba bayangkan kali kalau misalnya tadi yang main drum, yang main keyboard dan yang main tidak saling harmonis dan tidak sinkron, saling mau mendahului, saling mau lebih ini kencang ya. Saya kadang-kadang ada karena kemarin pemain drum kita sedang ke Cirebon, katanya dia mau menikah ya, mau menikah jadi ke Cirebon. Jadi drum kita kosong ini, karena yang pemain drum kita waktu umum pagi cuma satu. Ya. Nah jadi ya kita tentu pengen cari ya, pastinya cari orang lain ya, orang luar. Ternyata anak muda orang luar ini dia mainnya kencang sekali. Yang lain slow, enak, dia sampai saya jadi nggak tenang, nggak damai sejahtera. Ya, jadi nggak damai sejahtera karena kok dia kencang sendiri ya? Apa kata orang ini orang kayak mau show off ini ya, show sendiri. Jadi saya melihat di sini inilah di dalam karunia itu. Ada kerjasama, ini sebenarnya Paulus ingin katakan kepada kita, kalau ada kerjasama antar pemusik, pemimpin pujian, semua jemaat ada kerjasama di dalam melayani, sound system dan sebagainya, LCD, itu semua menjadi indah.
semua menjadi damai, tidak ada kekacauan, tidak ada permasalahan. Itu yang diinginkan Paulus loh untuk jemaat Korintus. Ya, untuk jemaat Korintus, maka dia bikin peraturan. Ya jangan semuanya berbahasa roh terus deh. Sebab kalau semuanya berbahasa roh nanti kalian akan lemah imannya. Ya. Maka di gereja kami juga tidak ada yang berbahasa roh ya. Karena sudah diajarkan yang benar. Tetapi Paulus luar biasa. Saya mengucap syukur punya pelajar dari hamba Tuhan yang Paulus ini yang dipanggil sebagai rasul. Ini sungguh luar biasa. Saya sangat bijaksana. Dia tidak langsung mengkat. Kamu tidak boleh bahasa roh. Dia tidak mengkat loh. Padahal dia tahu sebenarnya bahasa roh ini kalau sudah ada pernyataan Allah, pengajaran Allah, sebenarnya bahasa roh tidak berguna. Kecuali kata Paulus ada yang menafsirkannya jadi berguna. Jadi klop, bagus ya. Jadi pas. Kalau pemusik doang ada pemimpin pujian nggak klop, nggak pas. Tapi ada pujian, ada pembawa firman, itu jadi klop dan pas. Ya, ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus. Jangan maunya sendiri-sendiri, maunya kamu meninggikan bahasa roh. Ya, tetapi sebenarnya yang ingin ditekankan oleh Paulus adalah karunia bernubuat. Karunia bernubuat lebih daripada bahasa roh, ya. Jadi kita melihat di sini satu hal yang luar biasa. Karunia bernubuat itu adalah karunia apa? Sebenarnya karunia bernubuat di dalam perjanjian lama adalah Tuhan memberikan kepada hamba Tuhan, ya nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya, bernubuat untuk umatnya. Menyampaikan kabar, berita dari Tuhan untuk umatnya. Seperti ini ya. Tetapi di perjanjian baru rupanya sudah, kalau kanon sudah ditutup, maka nubuat itu sebenarnya adalah fungsi daripada nabi. Yaitu kita sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan untuk umat Tuhan. Untuk jemaat Tuhan. Itu nubuat. Maka Paulus berkata lebih baik nubuatan yang lebih utama daripada bahasa roh. Ya, ayat 1. Kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu dapat menguatkan iman kita. Dan juga menumbuhkan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka nubuat penyampaian firman Tuhan itu sangat utama di dalam ibadah. Ya, ibadah. Maka kita bersyukur ya. Nah, di sini bukan saja masalah bahasa roh. Kita lihat di ayat 28. Tetap tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antara berkata-kata, yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi nabi waktu bicara ada juga saling menunggu. Tidak boleh saling mendahului. Misalnya ada yang mendapat pernyataan dari Tuhan. Waktu saya menyampaikan, Pak Markus, Pak Gustaf diam, hambanya ya. Terus kemudian setelah saya selesai, baru Pak Markus menyampaikan dari nubuatan Tuhan. Terus kemudian baru Pak Gustaf. Coba kalau semuanya ngomong, apa yang terjadi? Semuanya saling mendahului. Saya udah dapat nih. Pak Markus bilang, saya juga dapat. Ini juga. Semuanya ngomong. Akan terjadi kekacauan. Jadi hamba Tuhan juga harus belajar sabar. Harus belajar mengerti bagaimana Tuhan memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Sehingga ada kesatuan ya. Di dalam gereja kita setiap hari Selasa itu ada PA, namanya PA hamba Tuhan ya. Semuanya hamba Tuhan. Kalau diskusi, kalau berbeda pendapat atau sama pendapat biasanya ada ya. Nah kalau kita lagi menafsirkan Alkitab kemudian ada berbeda pendapat, wah kita harus benar-benar menggali, benar-benar mendiskusikannya, benar-benar supaya menyatukannya. Nah itulah menyatukan visi daripada Tuhan. Untuk semua hamba Tuhan bisa satu pengertian. Seperti misalnya ada hamba Tuhan kalau misalnya, oh saya mau mengutamakan bahasa roh. Di gereja kita mesti berbahasa roh. Nah, terus kemudian ada yang bilang, oh enggak boleh, ini kita mesti belajar dari sini. Kalau misalnya nggak ada yang nafsirkan janganlah ya. Oh ya,
Begitu ya? Coba kita baca, kita pelajarin. Oh begitu. Nah itu namanya saling bergantian. Saling mengisi satu dengan yang lain. Sehingga semua hamba Tuhan tidak membingungkan jemaat. Bayangkan kalau hamba Tuhan yang satu bicara boleh berbahasa roh dan silakan berbahasa rame-rame. Terus yang lain bilang nggak boleh, harus ada yang menafsirkannya. So, jemaat bingung ya. Yang mana yang benar ini hamba Tuhanku. Hamba Tuhan kami ini kok yang satu A ngomong B, ya satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang C ngomong D. Ya. Kalau di gereja kita walaupun kecil, ya kecil kayak ini, ruangannya lebih besar tapi jemaatnya kecil. Tetapi hamba Tuhannya ada 8 hamba Tuhan loh. Iya luar biasa, saya kadang-kadang bingung nugasinnya hamba Tuhannya ini bagaimana caranya. Tetapi puji Tuhan ada pos PI lagi dibangun satu. Satu lagi mau dibangun. Satu lagi masih bilang, aduh saya ragu-ragu. Padahal dia udah punya jemaat. Ya sudah di tempat tinggal dia. Lagi mau saya dorong lagi. Supaya hamba Tuhannya bisa membangun jemaat. Amin ya. Jadi di haleluya bisa ada pos PI lagi. Saya di sini juga harus ada ya. Nah, kita melihat di sini inilah yang Tuhan ingin kerjakan step by step ya. Perlahan demi perlahan, tetapi Tuhan menuntun waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, bukan waktunya kita. Dulu saya tawarin, kamu udah bisa mimpin, kamu sudah punya jemaat, kamu kasih komsel ke dia. Kamu coba, apalagi dia bilang dia udah sewa di Kemayoran kan, ya kita mau support. Terus kemudian saya bilang, kamu udah harus jadi hamba Tuhan di situ. Kamu standby di situ. Kamu berdirikan jemaat di situ. Pos PI dulu nggak apa-apa, ya. Karena dia bilang jemaat baru 15 orang. Tapi nggak apa-apa. Rajin itu jemaat 15 orang juga tetap rajin datang setia. Nah itu dia cikal bakal nanti akan menjadi besar ya Pak Bangkus ya. Iya itu dari kecil dulu. Wah saya semangat sekali. Dan dia akhirnya bilang, ya Pak saya bersedia. Wah puji Tuhan. Puji Tuhan. Mulai dari kecil. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Kita tidak bisa maksa Tuhan. Ya. Maka kita melihat ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah waktu kita mendapat karunia nabi. Ya nabi artinya fungsi nabi. Bukan kita nabi, bukan. Fungsi nabi adalah kita menyampaikan firman Tuhan. Harus takluk kepada nabi-nabi. Harus takluk kepada pengajaran yang ada di dalam tulisan ini. Alkitab. Jadi kita seorang nabi, seorang hamba Tuhan, nggak boleh sembarangan juga menyampaikan firman Tuhan. Tidak takluk kepada Alkitab. Ya asal tafsir, asal bicara, asal ngomong dan sebagainya. Sehingga jauh melenceng dari firman Tuhan. Jikalau demikian kita bisa menyesatkan jemaat Tuhan loh. Jemaat Tuhan, kemarin Pak Hendra telepon saya. Mulyadi, kenapa Pak Hendra? Gitu ya. Saya akan jawab, kenapa Pak Hendra? Ini Yahweh itu apa sih Yahweh? Saya bilang Yahweh itu kan Allah ya. Ya Yahweh di perjanjian lama itu kalau orang Ibrani itu baca Yahweh dia harus berdiri, dia harus hormat. Karena itu Tuhan Allah ya. Sangat menghormati. Tetapi sayangnya sekarang ada aliran Yahweh yang mempertahankan itu. Dia ingin semua Alkitab yang ada kata Allah Tuhan itu diganti Yahweh, Yahweh, Yahweh semua. Kalau dia baca pasti kena itu Yahweh, Yahweh, Yahweh. Itu apa sih? Dia bilang saya sampai tanya, mana ayatnya ada Yahweh di tulisan di bahasa Indonesia, mana ada tulisan Yahweh gitu loh. Jadi dia tanya ke saya. Ya saya jelaskan memang ada aliran yang demikian, yang mengutamakan mengganti nama Allah menjadi Yahweh. Ya, dia bilang sesat nggak? Wah kalau sesat itu urusan Tuhan ya. Saya bukan untuk nunjuk-nunjuk orang sesat ya. Saya bilang ya kita lihat dari buahnya. Kita lihat dari buahnya ya. Karena di dalam Matius 7 dikatakan aku bernubuat demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu.
Itu temanya adalah nabi-nabi palsu yang bernubuat atas nama Tuhan. Ya, tapi Tuhan yang menunjukkan bahwa aku tidak kenal kamu. Itu urusan Tuhan lah, bukan urusan saya. Tetapi secara logika kalau bahasa Indonesia sudah ditulis begini, kalau diganti Yahweh Yahweh semua, kayaknya juga tidak benar ya. Ya Bapak Ibu ya, rasanya juga tidak benar ya. Makanya mungkin ada kesalahan yang mereka tekankan. Nah ini yang terjadi di Jemaat Korintus ya. Jemaat Korintus menekankan bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Ini juga menekankan Yahweh, 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 Yahweh. Kalau saksi Yehova, saksi Yehova. Jadi semuanya ada penekanan masing-masing. Nah sesuatu yang ditekankan lebih daripada segalanya itu berbahaya ya. Berbahaya ya. Misalnya pokoknya saya maunya makan kue pancong yang di daerah Pinang Sia. Kalau nggak itu saya nggak mau. Pokoknya papi mesti beli tuh kue pancong di situ tuh. Ya, itu kan juga aneh ya. Kok makannya mesti di sana gitu ya? Mesti beli di sana. Apa-apa mesti di sana. Itu juga tidak baik. Ya. Jadi kita melihat di sini ada satu yang harus diperbaiki. Ya. Jadi setiap hamba Tuhan, makanya Tuhan ingin kasih tahu kepada kita bahwa pertama Jemaat Korintus salah di dalam bahasa roh. Yang kedua, ya, itu perlu ada yang menafsirkannya ya. Yang kedua adalah nabi yang menyampaikannya. Jangan saling mendahului menjadi kacau. Tuhan ingin damai sejahtera. Apalagi kalau ngotot-ngototan ya. Ya, ada yang ngotot ya, jemaat ada kemarin bilang ke saya, Pak kalau hamba Tuhan ini mah kalau kita lagi berdebat nih Pak, dia ngotot, dia bilang saya punya yang benar, kamu salah. Padahal saya sekolah teologi loh Pak, saya udah S1 loh, perasaan saya benar Pak. Yang mana yang benar Pak gitu ya, itu jemaat orang lain. Dia berkata kepada saya gitu, kemarin dia harus melayani, kemudian dia pulang, waktu pulang kan saya antar ya, saya antar, terus kemudian jemaatnya kan ada yang datang ikut vokal grup. Nah waktu ikut vokal grup dia bicara sama saya. Dia bilang Pak tadi kayaknya khotbahnya ada yang salah ya Pak ya. Menurut saya loh Pak katanya. Saya bilang ya memang ada yang sedikit fales gitu ya. Tapi ya menurut saya itu bukan hal yang doktrinal yang mutlak gitu loh. Itu yang sekunder. Jadi itu menurut saya nggak apa-apa. Ya tapi dia bilang tapi kalau saya berdebat sama dia Pak. Itu dia bilang saya benar kamu salah begitu. Padahal saya udah S1 loh Pak, sekolah teologi ya. Oh gitu ya? Oh saya kurang tahu sih saya bilang. Ya doakan sajalah hamba Tuhanmu ini ya supaya dia rendah hati, kalaupun salah dia mau menerima. Betul tidak ya Pak? Jadi kita di sini diajarkan oleh Paulus karunia nabi sampaikan dengan benar dan secara bergilir dan secara harmonis supaya di kesatuan jemaat dibangun. Betul ya? Makanya luar biasa nih Paulus nih mengajar jemaat di Korintus ini. Karena jemaat Korintus ini lucu ya. Dia mengutamakan karunia bahasa roh, rohani luar biasa, tetapi kalau kita baca di 1 Korintus 1 terus ada perselisihan. Ada pertengkaran. Ya, ada perbuatan cabul, ya macam-macam. Ada makan makanan yang tidak halal dan sebagainya. Itu mereka melakukan itu menganggap diri paling rohani, tapi kok buntutnya kok nggak enak ya, buahnya kok jelek ya. Bapak Ibu percaya kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan yang kelihatannya bicara rohani, apalagi dia berbahasa roh dan sebagainya, tapi buahnya itu kok jelek ya? Bapak Ibu percaya nggak dia itu penuh dengan Roh Kudus? Jikalau buahnya jelek, saya sih nggak percaya. Saya nggak percaya, ribut terus berantem istri dan sebagainya. Nggak, itu saya nggak percaya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan tahu bagaimana hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebijaksanaan dan sebagainya. Dia akan tahu seperti Paulus mengajarkan kepada kita. Maka memang hamba Tuhan itu juga semua jemaat Tuhan. Kalau kita mau lihat jemaat Tuhan, hamba Tuhan, lihatlah dari buah-buahnya, ya, buahnya. Kita bersyukur tema ini, Allah tidak mengendaki kekacauan tetapi damai sejahtera.
Ayat 34, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ya. Nah, di sini juga terjadi kekacauan di jemaat Korintus. Ada wanita-wanita yang ingin seperti hamba Tuhan di dalam menyampaikan maunya dia, ya. Tetapi di sini Paulus mengatakan kepada kita bahwa di zamannya dia nih ya, di situ, di zamannya Paulus itu perempuan lebih baik berdiam diri. Kalau di rumah baru tanya suaminya, tadi Bapak bicara apa? Saya sih kurang cocok. Saya rasa salah Bapak ngomong begitu ya. Itu di rumah. Jadi kalau berdebat, diskusi, terjadi kekacauan di rumah bukan di gereja gitu ya. Nah, jadi maksudnya terjadi kekacauan itu artinya kita berdebat di rumah. Saya sering kali berdebat juga sama istri saya. Beda penafsiran mungkin, tadi yang betuannya begini, enggak bener. Kalau dia bilang, enggak salah lu dan sebagainya. Kita berdebat firman Tuhan itu bagus. Saya senang gitu, malah saya senang dengan perdebatan itu. Karena apa? Sehingga kita bisa saling menyatukan pengertian akan firman Tuhan. Jadi di sini juga masalah istri-istri yang dengan suaminya bermasalah sehingga terjadi kekacauan. Ya. Jadi makanya kita sebagai jemaat Tuhan, suami istri, ya enak gak ya kalau misalnya kita berantem di rumah sampai bawa-bawa ke gereja, duduk biasanya berdua, akhirnya satu pisah, satu kita. Ya, ada di jemaat saya begitu ya. Kalau suami istri datang biasanya kan kita duduk berdua ya. Tetapi yang ini, yang satu di sono, yang satu di sono. Ada 2 jemaat seperti itu, sudah tua. Saya sudah bilang, duduk sama Asuk berdua. Enggak, biarin dia di sono, aku di sini katanya. Itu udah tua masih begitu ya. Heran loh. Tetapi saya mengucap syukur, walaupun demikian mereka masih setia datang ke rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu pernah ngerasakan nggak demikian ya? Saya kemarin ngomong sama tukang, kemarin kan saya renovasi ada pergola, ya. Terus beda pendapat sama istri, ya. Istri saya kadang-kadang kalau saya masuk ke rumah pakai sendal gitu ya, lupa. Langsung istrinya, kamu ini lepas sendalnya. Wah udah deh, panjang ceritanya panjang. Ya, capek, ini bersihin lagi dan sebagainya ya. Itu saya sering kali terjadi begitu ya. Kadang-kadang memang kata orang laki-laki lebih baik mengalah daripada kita nyautin akhirnya kita ribut ya. Terjadi kekacauan kan. Makanya Paulus bilang istri lebih baik diam kan. Nah, kelemahan istri adalah wanita, kelemahannya adalah ingin menang sendiri. Betul nggak ya? Benar nggak sih? Betul gak ya bapak-bapak? Bapak-bapak bilang betul. Tapi istri bilang, enggak betul. Suami yang mau menang sendiri. Ya, tetapi memang saya melihat ya, karena tukang saya sendiri ngomong dengan saya. Istri saya juga gitu Pak, ya udah kita laki-laki ngalah aja deh Pak, daripada ribut. Kita mah terima aja. Ya kita juga udah tua, ngapain sih ribut-ribut begitu. Saya hamba Tuhan, dia tukang, tapi dia nasihatin saya. Saya jadi lucu rasanya ya. Tapi itulah fenomena yang dia bilang semua wanita sama Pak. Gitu. Ibu-ibu tersinggung gak sini? Tersinggung ya? Waduh, maafin hambamu ini. Ya mudah-mudahan ibu-ibu tidak tersinggung. Pondok Daud di sini kan luar biasa ya Pak ya, ibu-ibunya ya. Saya percaya di sini ibu-ibunya luar biasa. Ya luar biasa. Maka kita percaya di sinilah Tuhan menunjukkan Paulus kepada jemaat Korintus, kita tidak boleh sombong rohani. Yang kedua, kita sebagai hamba Tuhan harus bersatu untuk damai supaya tidak kacau ya. Yang ketiga, sesama jemaat suami istri juga harus harmonis, harus bersatu. Bukan berarti kita tidak pernah ribut beda pendapat, tapi kita tetap belajar untuk harmonis ya. Baru terjadi kedamaian ya. Baru terjadi kedamaian. Maka istri saya waktu nemenin
anak saya, dia karena dokter bilang nggak boleh kena goncangan, maka dia bilang, aduh saya nggak bisa ke gereja nih, ya tidak bisa gereja. Kita bikin Google Meet. Waktu bikin Google Meet, aduh suara hamba Tuhannya kok kumur-kumur, kagak kedengeran. Oh berarti sound system kita jelek. Nggak kayak di sini bagus banget. Waduh, dalam hati saya, gereja saya harus berubah seperti ini. Dia bilang, aduh saya rindu mendengar firman Tuhan, tapi suaranya kok kumur-kumur. Aduh sound systemnya jelek ya. Jadi mau dibikin online Google Meet gitu ya. Suaranya kurang denger, jadi dia begini terus ya. Jadi kasihan juga ya. Ada juga jemaat yang kemarin terkilir tadi baru datang kesaksian. Nah itu pun dia bilang, aduh Pak suaranya samar-samar. Samar-samar. Ya jadi kita melihat saya rindu, istri saya juga ibadah gitu. Tetapi dia bilang dia nggak bisa. Ya ada hal-hal yang memang sehingga kadang-kadang saya bilang kamu bagaimanapun harus ibadah. Kalau kamu nggak bisa dengar berarti kamu tidak mendapat firman Tuhan. Kamu nanti kosong ya. Artinya tidak mendengar firman Tuhan. Karena saya udah nggak online lagi ya. Dulu online semua jemaat ada sebagian saya bilang Pak Gustaf jadi malas dia ke gereja. Enakan online. Di mana sambil tiduran, kadang-kadang sambil jalan, sambil pertemuan dia bisa online ya. Atau setelah ibadah dia bisa online. Tapi sekarang semenjak tidak online, ya sudah rame ya. Satu-satu datang. Kalau nanti udah normal baru kita bikin online lagi ya. Nah, jadi seperti itu kejadiannya. Maka kita harus cari cara supaya semua terbangun, semua mendapat berkat. Semua harmonis berjalan dengan baik ya. Maka ayat 39, karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya Paulus ingin ingatkan kita ikutlah aturan yang ditulis oleh firman Tuhan ya. Jadi itu semua bisa membangun jemaat. Jangan larang orang berbahasa roh. Tetapi yang penting adalah bernubuat. Saya percaya ya, kalau kita sering mendengar firman Tuhan, dari nubuatan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita jadi tidak mau berbahasa roh gitu ya kalau saya ya. Saya daripada 1 jam berbahasa roh atau setengah jam berbahasa roh, saya baca Alkitab, saya dapat banyak. Amin ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita di sini harus mendengar firman dan belajar firman, mengerti firman, melakukan firman sehingga iman kita terus bertumbuh di dalam pelayanan akan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dan hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan ya.